Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, halo, annyeong, konnichiwa, merhaba. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Alivia. Saya NIM 40123111009. Dan saya Nurida Juanti dengan NIM 40123111153. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu apa indikator untuk dikatakan sebagai negara. Jadi, sebuah negara biasanya memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwasanya kedaulatan dan kedudukannya sebagai entitas politik yang merdeka. Beberapa indikator tersebut antara lain, yang pertama ada pemerintahan yang terorganisir. Adanya struktur pemerintahan yang jelas dan terorganisir, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya ada wilayah yang terdefinisi. Negara memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui secara internasional. Selanjutnya ada kedaulatan. Negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa adanya campur tangan eksternal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada penduduk. Adanya populasi tetap yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut. 5. Pengakuan internasional. Pengakuan internasional ialah diakui oleh negara-negara lain dan entitas-entitas internasional sebagai entitas politik yang merdeka. Selanjutnya ada kekuatan kebijakan. Negara memiliki kapasitas untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan internal dan eksternal. Dan selanjutnya ada hukum. Kehadiran sistem hukum yang mengatur kehidupan dalam negara tersebut. Dan 8. Ekonomi. Adanya kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalam wilayah negara dan terhubung dengan pasar global. Terus yang ke-9 ada sistem moneter. Biasanya negara memiliki mata uangnya sendiri atau terlibat dalam sistem mata uang bersama. Dan yang ke-10 kerjasama internasional. Terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Dan selanjutnya kesejahteraan sosial, mampu memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada warganya. Dan selanjutnya ada identitas nasional. Adanya kesadaran kolektif dari penduduk akan identitas nasional mereka. Kehadiran dan kualitas dari indikator-indikator ini bervariasi di antara negara-negara dan bisa menjadi subjek perdebatan dalam konteks tertentu. Baiklah teman-teman, inilah hasil diskusi kami mengenai mengapa suatu negara tuh ada indikator yang bisa dikatakan sebagai negara. Baiklah, berarti hasil diskusi kami baru 2 menit 59 detik. Oke, udah 3 menit. Kita diskusi. 5 menit. Jadi guys, apa ini? Nanti ya kami cari kami materinya diskusi lagi guys. Indikator yang bisa dikatakan selain negara. Jelaskan sepanjang-panjangnya. Empat menit. Nanti kami akan melanjutkan apabila sudah 4 menit ya guys ya. Ya. Aku baca sampai 3. Jadi guys, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami lebih mendetail. Yang pertama tuh ada pengakuan internasional. Pengakuan internasional di sini ialah indikator kunci dalam menentukan apakah suatu entitas dapat dianggap sebagai negara atau tidak. Ketika mayoritas negara lain mengakui suatu entitas sebagai negara berdaulat, itu memberikan legitimasi dalam komunitas internasional. Selanjutnya ada kedaulatan. Kedaulatan di sini mengacu kepada kemampuan suatu entitas di situ tuh untuk mengatur dirinya sendiri secara independen, termasuk dalam hal membuat undang-undang, mengendalikan perbatasan, dan menjalankan urusan dalam negeri tanpa campur tangan eksternal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adapun pemerintahan. Pentingnya memiliki pemerintahan yang stabil dan berfungsi tidak dapat diabaikan. Pemerintahan yang efektif, dia mampu menjaga ketertiban di dalam negara, menerapkan hukum, serta memberikan layanan dasar kepada warga dan mendorong pembangunan ekonomi.
Dan selanjutnya ada populasi. Suatu entitas harus memiliki penduduk yang tinggal di wilayahnya. Populasi ini bisa bervariasi dari negara ke negara. Jadi tapi ada minimum yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan negara tersebut. Terus ada wilayah. Negara harus memiliki wilayah yang terdefinisi dengan jelas. Ini termasuk batas-batas geografis yang dapat diidentifikasi seperti perbatasan darat, laut, dan udara. Dan selanjutnya ada hubungan diplomatik. Jadi negara harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain secara diplomatik. Ini termasuk menjalin hubungan diplomatik, menegosiasikan perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional. Kemampuan ini memperkuat kedudukan negara dalam komunitas internasional. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, keseluruhan faktor yang kami terangkan tadi, kita dapat menentukan apakah suatu entitas memenuhi kriteria untuk disebut sebagai negara. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep negara dan kriteria yang diperlukan untuk menjadi negara bisa kompleks dan terbuka untuk interpretasi. Selain itu juga, jadi di sini tadi ada digunakan untuk menilai apakah suatu entitas dapat disebut sebagai negara. Yang pertama ada pengakuan internasional tadi, kedaulatan, pemerintahan, populasi, wilayah, serta kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Jadi di sini dapat 6 poin penting. Baca yang depan-depannya. Yang pertama, pengakuan internasional. Kedua, kedaulatan. Yang ketiga, pemerintahan. Dan keempat, populasi. Yang kelima, wilayah. Dan yang keenam, kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Jadi itulah hasil diskusi yang bisa kami dapatkan, hasil diskusi yang kami rangkumkan dan kami terapkan di sini, kami jelaskan. Maaf jika seandainya ada minimnya pengetahuan dari kami. Maaf bila ada salah kata, maaf bila banyak sikap-sikap yang kau tuh ngomong lah pintar. Maaf. Dimaafin. Baiklah, jadi ceritanya kami tadi baru selesai berbuka ya, langsung buat tugas Bapak. Alhamdulillah Bapak. Lah, 8 menit. Baiklah, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak menerima materi yang kami terangkan. Amin, semoga bermanfaat ya teman-teman. Baik, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ya, Mas. Di Palestine. Bye Bapak. Ya, udah 8 menit guys. Mundur. Baiklah, saya Anggun Alivia dengan NIM 40123110003 dan saya Nurida Juanti dengan NIM 40123111153 mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam toleransi Bapak.